Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Dan pembelajaran 6. Anak-anak, tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah: yang pertama, siswa mampu mengungkapkan permintaan tolong dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman, menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai dengan 20 yang ditentukan dengan tepat. Di sini ada percakapan keluarga Beni yang sedang sarapan. Mari kita baca percakapan tersebut. Bu, tolong ambilkan piringnya ya Bu, kata ayah. Baik Pak, Beni mau makan apa? Kata ibu. Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya, pinta Beni kepada ibu. Nah, di atas tadi adalah percakapan keluarga Beni yang sedang sarapan. Pernahkah kalian sarapan bersama keluargamu di rumah? Pagi hari, ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Lakukan bermain peran bersama temanmu di rumah. Sampaikan ungkapan permintaan tolong tersebut. Anak-anak, ungkapan permintaan tolong itu disampaikan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Nah, setelah ditolong, hendaknya kita mengucapkan terima kasih sebagai bentuk timbal balik karena telah ditolong. Contoh lain dari ungkapan permintaan tolong tersebut adalah ketika kita meminta bantuan oleh orang lain atau meminta bantuan kepada teman untuk mengambilkan pensil. Beni, tolong ambilkan pensil di meja. Kemudian setelah itu, Beni harus mengucapkan terima kasih. Seperti percakapan di atas, ayah meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan piring. Kemudian, Beni juga meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan nasi dan telurnya. Sikap tolong-menolong adalah contoh dari perbuatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan sikap santun. Sikap santun juga merupakan contoh dari sikap yang sesuai dengan Pancasila. Apakah kalian masih ingat bunyi-bunyi dari Pancasila? Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang perilaku apa saja yang sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan atau dilambangkan dengan bintang. Coba kalian perhatikan gambar. Kira-kira apa maksudnya ya? Kegiatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila itu contohnya adalah beribadah dan berdoa bersama keluarga. Di dalam gambar kita bisa melihat salah satu contohnya adalah umat Islam. Umat Islam melaksanakan ibadah atau berdoa bersama keluarga dengan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, dengan seperti itu berarti kalian itu sudah melaksanakan atau mengamalkan dari sila yang pertama. Dan juga ada agama lain yang melaksanakan ajarannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Contoh dari pengamalan sila kedua adalah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong itu dilakukan oleh siapapun. Kita wajib menolong siapapun. Contoh lain dari pengamalan sila kedua adalah menjenguk teman yang sakit. Ketika ada teman yang kesusahan, kita wajib untuk menolongnya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kira-kira contoh apa ya yang sesuai dengan bunyi sila ketiga? Di sini Bu Guru punya satu contoh, yaitu tidak pilih-pilih dalam berteman. Di gambar itu telah dijelaskan atau kalian bisa melihat di gambar bahwa kita itu berteman dengan siapa saja, agamanya apa, warna kulitnya seperti apa, dan dari suku mana. Itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Dengan kita tidak membeda-bedakan teman atau kita bergaul bermain dengan siapa saja, itu bisa terwujudnya suatu persatuan. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kira-kira ada yang tahu sila keempat itu contohnya apa? Nah, di sini Bu Guru punya contoh dari sila keempat, yaitu bermusyawarah dan berdiskusi bersama teman-teman. Contoh lainnya yaitu ketika kita memulai awal pembelajaran. Ketika kita memulai awal pembelajaran, kita menentukan ketua kelas, kita menentukan wakil ketua kelasnya, dan juga kita menentukan regu piket. Berdiskusi itu manfaatnya adalah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa? Mufakat itu adalah kesepakatan yang akan disetujui oleh semua anggota yang telah ikut berdiskusi. Nah, dengan kalian bermusyawarah dan berdiskusi bersama teman-teman, berarti kalian telah mengamalkan sila yang keempat. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kira-kira apa ya contoh yang sesuai dengan pengamalan dari sila kelima? Contoh dari sila kelima adalah melaksanakan piket kelas dengan adil dan juga bekerja sama dengan teman. Dengan kita bekerja sama dengan teman atau melaksanakan piket kelas secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan lebih cepat selesai dan juga kalian telah mengamalkan sila kelima. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah salah satu contoh dari perbuatan yang terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung.
Nah, sekarang hitunglah peralatan makan berikut ini. Nah, yang akan kita hitung pertama adalah gambar sendok. Sekarang kita hitung ya, ada berapa sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sekarang kalian tuliskan di situ ada 18 sendok. Gambar yang kedua adalah gambar garpu. Sekarang kita hitung ada berapa gambar garpunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 garpu. Kalian tuliskan ya di situ. Nah, gambar yang ketiga adalah gambar piring. Sekarang kita hitung bersama-sama ya, ada berapa gambar piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 piring. Gambar yang keempat adalah gambar cangkir. Ada berapa gambar cangkirnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cangkir. Gambar yang kelima ada gambar mangkok. Kita hitung ya, ada berapa gambar mangkoknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 mangkok. Gambar yang keenam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 cangkir. Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Gambar yang ketujuh ada gambar mangkok. Kita hitung ya, ada berapa gambar mangkoknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 mangkok. Kalian tulis ya di buku kalian. Gambar yang ke-8 ada gambar gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 gelas. Kalian tulis ya. Gambar selanjutnya ada gambar sendok. Sekarang kita hitung ya, ada berapa gambar sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 sendok. Gambar yang terakhir ada gambar teko. Kita hitung bersama-sama ya gambar tekonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 teko. Kalian tulis di buku kalian masing-masing ya.
Hari ini kita telah belajar tentang permintaan tolong. Kemudian ada contoh dari pengamalan atau perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang terakhir, kita telah belajar bersama-sama menghitung peralatan makan yang ada di dapur. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.